teman-teman, selamat datang di video pembelajaran meteorologi dan klimatologi. Pada video ini, kami akan membahas tentang tekanan udara dan tekanan angin. Mulai dari pengertian, faktor yang mempengaruhi jenis-jenis angin, hingga perannya terhadap iklim bumi. Mari kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu tekanan udara. Tekanan udara atau tekanan atmosfer persatuan luas yang dihasilkan oleh berat partikel-partikel udara di atmosfer bumi yang kemudian terakumulasi akibat gravitasi. Tekanan ini bekerja ke segala arah dengan ketinggian di atas permukaan laut dan berkurang seiring bertambahnya ketinggian. Secara sederhana, semakin besar massa udara, maka tekanannya semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit massa udara, maka tekanannya semakin rendah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tekanan udara. Ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu wilayah, massa udara di atasnya semakin sedikit, sehingga tekanan udaranya semakin rendah. Yang kedua, suhu udara. Udara panas mengembang dan menjadi lebih ringan, sehingga tekanannya rendah. Sedangkan udara dingin lebih padat, sehingga tekanannya lebih tinggi. Uap air. Udara yang lembab cenderung memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan udara kering, karena uap air lebih ringan daripada sebagian besar gas penyusun udara. Adapun 3 faktor penyebab terjadinya angin. Yang pertama, ada gradien tekanan. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Semakin banyak perbedaan tekanan, maka angin yang bertiup akan semakin kencang. Kemudian yang kedua, ada gaya Crowley. Karena bumi berputar, arah angin tidak bergerak lurus begitu saja. Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan. Sementara di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Kemudian yang terakhir, ada gesekan permukaan. Saat angin bergerak di atas permukaan bumi, kecepatannya berkurang. Hal ini karena angin bergesekan dengan permukaan bumi seperti gunung, hutan, dan bangunan. Semakin banyak hambatan di permukaan bumi, semakin lambat juga angin. Selanjutnya, distribusi tekanan udara global. Di bumi, terdapat sabuk tekanan udara utama akibat perbedaan pemanasan matahari. Yang pertama, tekanan rendah ekuatorial, yaitu suhu tinggi, udara naik, dan banyaknya hujan. Yang kedua, tekanan tinggi subtropis, yaitu udara turun dan wilayah gurun dunia. Yang ketiga, tekanan rendah subpolar, yaitu pertemuan massa udara hangat dan dingin. Yang keempat, tekanan tinggi kutub, yaitu suhu sangat dingin dan udaranya yang padat. Angin adalah gerakan massa udara secara horizontal dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Pergerakan ini terjadi untuk mencapai keseimbangan tekanan di atmosfer. Teman-teman, selanjutnya yaitu adanya peran tekanan udara dan angin dalam iklim. Tekanan udara dan angin berperan dalam distribusi pemanasan global. Yaitu pertama adanya pembentukan awan dan hujan. Yang kedua yaitu adanya sirkulasi atmosfer. Yang ketiga yaitu adanya pola musim. Yang keempat yaitu adanya transformasi uap air. Dan yang kelima dan terakhir yaitu penyebaran polutan uap air di wilayah Indonesia. Nah, dan sistem angin muson dapat menentukan pola iklim. Selanjutnya ada jenis-jenis angin. Ada angin tetap, adalah angin yang berhembus sepanjang tahun dengan arah relatif tetap. Contohnya angin pasat yang bertiup dari subtropis ke ekuator, angin barat dari subtropis ke lintang sedang, dan angin timur kutub yang berasal dari daerah kutub. Kedua, ada angin periodik, adalah angin yang berubah arah secara berkala. Contohnya angin muson yang di Indonesia menyebabkan musim hujan saat muson barat di musim kemarau saat muson timur. Selain itu, terdapat angin darat dan angin laut yang terjadi akibat perbedaan pemanasan darat dan laut pada siang dan malam hari.
Ketiga, ada angin lokal, adalah angin yang terjadi pada wilayah terbatas seperti angin fon yang bersifat panas dan kering, serta angin gunung dan angin lembah. Sebagai kesimpulannya, jenis-jenis angin berperan penting dalam membentuk pola cuaca dan iklim terutama di Indonesia. Hubungan tekanan udara dan angin. Tekanan udara dan angin memiliki hubungan secara langsung, yaitu perbedaan tekanan menciptakan gerakan udara. Semakin rapat garis isobar, semakin kuat angin. Sistem tekanan rendah biasanya berkaitan dengan cuaca buruk. Sistem tekanan tinggi cenderung menghasilkan cuaca cerah. Kesimpulannya, tekanan udara merupakan unsur atmosfer yang terbentuk akibat berat massa udara. Sedangkan angin merupakan respon alami atmosfer terhadap perbedaan tekanan udara. Interaksi antara tekanan udara, suhu, rotasi bumi, dan kondisi permukaan menghasilkan berbagai sistem angin yang memengaruhi cuaca dan iklim global maupun regional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tekanan udara dan angin sangat penting dalam kajian meteorologi dan klimatologi, serta analisis dinamika atmosfer bumi. Nah guys, itulah tadi pembahasan tentang tekanan udara dan angin. Mudah-mudahan video pembahasan ini dapat memudahkan kita memahami tentang apa itu tekanan udara dan angin. See you the next video.